bertahan di tempat duduknya. Oke, kita lanjut untuk penulisan proposal dan RAB. Sedikit kita awali sebelum ke materi pembahasan. Dari dulu sistemnya terus berubah seiring dengan perkembangan. Dulu pertama semi manual. Jadi proposal dibuat, depannya ada lembar pengesahan, ditandatangan harus kepala LPPM, Bapak Ibu sendiri, pimpinan institusi dicap semua lengkap, masukkan ke proposal, kemudian surat pernyataannya juga sama dibuat, materai tanda tangan, proposalnya juga begitu diketik seperti biasa. CP-nya disusun, kurikulum vitae-nya semuanya panjangnya disusun, dan ada formatnya juga manual, harus ditandatangan oleh ketua maupun peneliti, tantangannya harus benar-benar dan kemudian di print dan di scan. Nah, kemudian ada kebijakan dikti, ada desk evaluation. Zaman dulu ini sedikit nostalgia gitu, zaman manual. Reviewer di Dosi Perintah oleh DPR, reviewer nasional maupun internal, bahwa ada seleksi administrasi. Tidak ada cap coret, tidak usah baca lagi. Makanya kita nge-review dulu, lihat cap, tanda tangannya ini nempel apa benar. Nah, itu zaman dulu ada begitu. Pokoknya kalau tidak udah selesai kan enak, orang honornya sama, honornya berproposal. Jadi selesai sehingga buatnya ulang yang bagus tidak lewat hanya karena kesalahan kecil administratif. Nah, kemudian singkat cerita, Mas terus diperbaiki. Akhirnya singkat cerita sekarang full online. Kemudian sinkron dengan data-data lain, terutama Sinta. Sekarang ada Sinta namanya. Jadi Sinta itu harus kita raih, Bapak Ibu, sebelum meneliti. Kalau kita tidak raih, nanti dilarikan sama Rahwana. Sebelum meneliti Sinta dulu, karena itu akan masuk ke identitas Bapak Ibu di Sinta. Sinta sumbernya adalah Google Scholar. Jadi mau tidak mau harus Google Scholar. Fokus ada dua, yang lain sebenarnya banyak, tetapi infrastruktur yang bagus online cuma dua. Dan memang update-nya luar biasa kalau Google Scholar. Sekarang publish hitungan hari bulan muncul di Google Scholar masuk ke Sinta. Nah, itu untuk apa? Adalah untuk mengganti CP. Jadi tidak usah mengutip dari tulis CP sekarang, tentang Sinta aja perbaiki. Nanti kita sambung. Tahu ya, kalau di Kupertis, kalau di kami ada PDPT namanya, PDPT-nya update otomatis. Tanpa itu diupdate tidak bisa edit, pasti begitu keluar. Jadi karena sistem online, tanggung jawab pertama kita harus merapikan, mendandani kita. Itu yang pertama dulu. Kemudian karena full online, tidak ada istilah tanda tangan di sini. Tidak ada lembar pengesahan oleh kepala LPPM. Tidak ada. Diam-diam aja di rumah, nggak usah, pokoknya buat aja, nggak usah cari keterangan bagus dulu. Nah,
Karena sistemnya online semua berproses dari sana, terakhirlah baru diverifikasi oleh Pak Bagus. Sehingga singkat kita sekarang proses. Jadi yang pertama setelah Sinta didandani login. Kalau login tadi kan modalnya RMIDN kita bisa. Kemudian mendandani pengisian identitas itu di identitasnya dilengkapi nomor telepon, alamat rumah lengkap Pak. Pokoknya di sini ada unsur, kalau trade-nya sih ada unsur menjual diri sedikit. Nah, kemudian sudah bagus itu didandani. Baru ada ini bisa bolak-balik. Ini tahun depan belum tahu, buka, nunggu buka. Ini yang tahun lalu. Jadi anggotanya harus setuju dulu, barulah lanjut ke substansi usulan. Jadi sepanjang yang kami tahu, sistemnya boleh berubah dari manual, seperempat manual, 3/4 manual, full online, berubah terus, tetapi substansi usulan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah substansi. Makanya substansi yang kapanpun masih bisa. Tidak pernah berubah. Nah, nanti kita lihat kalau substansinya sudah, kemudian baru kalau sekarang berbeda. Substansinya menggunakan template tertentu, mungkin Pak Bagus sudah internet. Mudah-mudahan masih. Karena kalau nanti fokus lagi, template-nya udah ini, nggak apa-apa. Yang penting substansinya sudah. Kami aja tahun lalu sudah 3 kali itu ubah-ubah, tapi nggak masalah. Kasih lagi template, tarik lagi, terus masukin lagi satu-satu, tarik lagi, akhirnya kasih template lagi. Nah di sini Bapak Ibu dikasih template, tinggal dalam bentuk Word, kemudian JPG gambarnya, nanti dimasukkan. Kemudian RAP-nya beda lagi. Dulu dikasih template, jadi seperti Excel itu, kasih template, masukkan, nanti kita upload langsung dibaca oleh sistemnya. Nah, terakhir finalnya direvisi, kita sudah dikasih di online link, nggak masukkan. Tapi hitungannya kan tetap, hitungan kemarin tuh kan tinggal template itu, nggak masalah substansinya. Nah, jadi itu urut-urutannya. Kalau sudah total selesai singkat cerita, diverifikasi oleh Kepala BPM, Bapak Ibu dicek lagi, download lagi proposal lengkapnya sehingga lengkap. Mungkin Pak Bagus enten contoh proposal lengkapnya nih. Nanti dia ada lengkap sehingga dari awal lengkap. Cuman kita input substansi usulan saja, ditambah RAB, ditambah pengkapan kalau dari terang. Jadi publikasi Bapak Ibu perlu, itu sudah sinkron dengan Sinta. Kalau kami pangkat Jopong sudah sinkron ke PDBT. Jadi nggak usah di sini. Jadi di satu pihak ya dipermudah sehingga kita concern ke substansi usulan saja dan RAB. Nah, ini trik. Nah, ini tambahan aja. Ini trik. Belum nanti kita masuk ke substansi. Apa sih yang dinilai? Ya kan? Kita kan harus tahu. Biar yang dinilai bagus, kita buatnya kan bagus, misalkan dulu. Nah, yang dinilai rekam jejak. Rekam jejak itu berapa sih nulisnya? Nanti diadu dengan sesama teman, sesama klaster. Berapa sih KI-nya? Itu ada nilainya. Kalau dari reviewer itu nilai pertama, menilai track record atau rekam jejak.
Nah, berapa tulisannya dihitung kan nilai. Itu singkat cerita dulu. Sehingga apa? Cinta itu tidak tani dimasukkan semua. Sehingga di sini bagus. Kemudian baru dinilai usulannya dan substansi usulannya. Kemudian yang terakhir baru dinilai kewajaran RAB. Di substansi itu ada mulai dari awal cerita kita dari pendahuluan latar belakang sampai di metodologi. Apa sih yang mau dibuat? Kemudian ada langkah-langkahnya menggunakan fishbone. Nah, nanti kita kasih contohnya. Kasih fishbone, kemudian buat jadwal. Jadi cocok ini metodenya, misalkan saya meneliti ini dengan begini, langkah-langkahnya begini, jadwalnya begini. Dari sana baru muncul RAB cocok. Kalau bulan September ada konferensi internasional, ya RAB-nya kan harus masuk. Nah, kalau di sana ada membeli, kita membuat alat, membeli apa komponen-komponen, ini RAB-nya harus. Nah, di sana ada kewajaran dan sinkronisasi. Nah, yang diatur adalah nanti yang kita jelaskan, yang diatur SPK-nya, pelaporan maksimumnya. TIK kalau nggak salah untuk dasar itu 90 juta lebih. SDK terbaru kalau terapannya 200 juta kurang sedikit, kurang lebih 200 pelapor. Ya nggak mau kalau misalkan terlambat, ya kenapa tidak 200 juta diusulkan kan gitu, masa kurang nih, usulkan aja karena segitu. Ya nanti disetujuinya berapa itu sesuai dengan penilaian. Kalau wajar akan dikasih, kalau nggak wajar ya dipotong. Misalkan loh, kok ada perjalanan seminar ke Cina ini ternyata Jakarta aja cukup, pasti dipotong. Pasti dipotong. 30 juta seminar jadi 10 juta itu biasa ya. Kemudian beli komputer kok. Ini komponen kan reviewer tahu lah di pasaran sedikit. Ini 50 juta ini kemana? 30 aja dapat gitu. Ya, yang 200 itu mungkin terimanya nanti 130 terus 40 gitu. Nah itu kewajaran. Sehingga ya di proposal harus diceritakan itu nyambung, cocok, wajar. Kalau sudah begitu proposalnya pasti bagus dan berhasil menyenangkan pemberi dana atau reviewer, bukan berhasil mengingatkan. Nah, kemudian apa sih rekam jejak? Ya, rekam jejak itu hampir sama dengan luaran. Rekam jejak itu yang jurnal, buku, KI, kemudian itu saja. Rekam jejak itu saja. Jadi rekam jejak itu saja yang penting. Nah, kalau tadi masalah luaran, inilah ada penilaian kualitas dan kuantitas. Kalau hak cipta program komputer itu nilainya tinggi, paling tinggi. Hak cipta kan ada modul, ada program komputer, ada buku banyak. Kalau dilihat program komputer itu nilainya tinggi, kualitasnya tinggi. Begitu juga jurnal. Jadi reviewer itu susah sekali sekarang kalau ini. Susah. Internet harus kencang di rumah. Saya pernah dulu sistemnya nggak bagus, itu yang waktu sedang perubahan sistem Simlip Tamas 2018 itu makanya. Jadi kalau kita menilai RAB itu satu-satu atau ratusan item, ada 150 item teman. Itu jurusan pariwisata, saya buka aja. Dan dia ngajukan karena 400 juta. Saya satu-satu sampai ini. Akhirnya di tengah hari internetnya bro, nggak bisa lanjut.
nggak bisa disimpan, buka lagi ulang lagi. Nah, jadi suka-sukanya begitu. Nah setelah itu diubah lagi sistemnya. Sekarang sistemnya gelondongan. Nah, gelondongan. Nah, biaya untuk mencapai luaran wajib sekian 60 juta gelondongan kan. Nanti itemnya bapak ibu yang perinci, seminar sekian, bayar provision hono sekian, itu sekarang kan. Tetapi sekali lagi substansinya sama. Itu terserah lah nanti gelondongan atau nggak masalah. Yang penting kan bahan-bahannya kita dapatkan. Tinggal sesuaikan aja. Nah, apa namanya itu? Kemudian kalau kualitas publikasi dan seterusnya nanti nggak apa-apa, karena bersaing antar teman. Ya, jadi ada yang fokus ya lebih tinggi. Terus biasa, dan itu reviewer juga kan. Kemarin dikasih bekal untuk men-tracking rumah, dikasih password untuk masuk ke buku, macam-macam. Biarkan reviewer yang berat dan saya kira begitu. Yang penting proposalnya bagus. Nah kemudian, ini yang sini ini template-nya persis seperti itu. Template yang terbaru. Yang dulu ini, yang sekarang nggak tahu apa ini nggak masalah. Isinya sama kok. Yang pertama substansi itu ada ringkasan. Ringkasan ini yang kalau bahasa kerennya apa? Executive summary itu, ringkasan menyeluruh. Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 500 kata, kalau lebih merah, nggak bisa dia merah. Jadi dihitung, itu kata-kata satu pak. Ya, buat lebih lagi. Isinya itu adalah sedikit latar belakang, kemudian tujuan, kemudian tahapan sebelum penelitian, kemudian luaran yang ditargetkan, serta kemudian PKT-nya, dan di bawahnya ada 5 kata itu saja. Jangan di luar. Itu saja. Jadi dihitung 500 kata. Ketika pasir ini hilang masuk. Nah kalau kurang boleh. Tetapi jangan terlalu kurang, supaya informasi ini cukup. Jadi informasi latar belakangnya ada, tujuannya ada, tahapan ada, dijelaskan tahapannya. Kalau 3 tahun pertama begini, tahun kedua begini, tahun ketiga begini. Kemudian TKT-nya juga diuraikan, tahun pertama begini, tahun kedua begini, dan seterusnya. Sehingga 500 kata itu saja ringkasan. Jadi tidak diatur harus menggunakan huruf apa, huruf spasi berapa, sudah ada template-nya. Bapak Ibu tinggal siapkan substansinya. Nah itu. Kalau dulu masuk, wah ini hurufnya kecilan coret, enak dulu kok ini apa ya, coret. Ini kalau warna kelihatan sekarang substansi, karena sudah ada template. Nah ditulis seperti tulis abstrak, tapi kan ini summary, lebih luas. Nah contohnya itu nanti banyak contoh. Kalau mau saya juga boleh yang sudah lolos di dasar kemarin. Oke. Yang kedua yang harus dijelaskan adalah mulailah dari latar belakang. Di latar belakang tidak usah banyak-banyak, 500 kata. Jadi latar belakang itu berisi latar belakang, gitu kan? Kalau kita dulu kan pendahuluan, satu di situ latar belakang. Ini berisi latar belakang, judulnya latar belakang juga.
latar belakang ya karena kemarin Pak Gubernur minta gitu. Nah, ya jangan begitulah latar akademis. Jadi latar belakang kan kita bisa bicara masalah real yang terjadi di sana. Oh sekarang ini, kemudian nanti permasalahannya begini, kayak gitu. Ya biasa konsepnya. Bapak Ibu dan paham kan? Kemudian yang solusi yang ditawarkan apa kan? Latar belakang kita menjelaskan yang led itu kan yang perlu diperbaiki, yang pucat. Nah kemudian muncullah permasalahan sehingga ada permasalahannya, kemudian ada tujuan khusus, dan yang penting ini urgensi penelitian biasanya ini yang dibaca urgensi. Loh kalau tidak hujan untuk apa didanai? Nah ini kalau hujan tahun depan boleh ini hujan nih, orang harus pentingnya penelitian ini adalah ya silakan dibuat kata-katanya Bapak Ibu. Kalau dulu ada trik juga dari teman, hujan ini menakut-nakuti ya, itu terserah triknya. Kalau penelitian ini dilaksanakan maka ini yang buru-buru gitu. Takut akhirnya bener-bener ini harus. Kalau penelitian corona ini dilakukan maka kita tidak tahu akan muncul lagi virusnya akan berkembang, akan banyak yang meninggal. Sudah hujan kan? Itu silakan. Yang normatif juga boleh silakan. Yang penting jangan jauh-jauh aja. Kita bicara masalah IT di Bali, ceritanya mulai dari Eropa sampai terlalu jauh. Jangan langsung aja ke poin. Nah kalau tujuan silakan apa tujuannya, urgensinya apa. Nah juga ada dijelaskan oleh tentang spesifikasi khusus skema ini. Nah kalau dia skema desentralisasi, spesifikasi khususnya ya ini karena penting sekali karena harus menjalankan atau harus mendukung RIP atau rencana hidup penelitian sebutkan Bapak. Itu skema khususnya. Kalau tidak khusus banget juga yang diceritakan biar ada khusus sehingga mendukung urgensi yang di atas. Nah ini sih nanti kita buat aja, kemarin kami kok buat aja, enak-enak aja semuanya. Nah ini juga 500 kata. Nah, baik masukkan di dalam template maupun di sistem sama nanti tunggu. Kemudian yang ketiga ada tinjauan pustaka judulnya. Tinjauan pustaka ini lebih luas lagi, lebih banyak maksud kami ada 1000. Jadi kemukakanlah state of the art, ya kan? Dan ungkapkan peta jalan yang tadi. Kemudian roadmap-nya dibuat terpisah, kemudian dibuat JPG atau PNG. Saya malah tidak tahu bedanya JPG sama PNG. Saya JPG aja biasanya, nggak tahu bedanya Pak, terus terang aja. Kemudian ya disisipkan, baik di template tadi bentuknya maupun di sini sama saja. Kopi masuk ke sini, sehingga bentuknya jadi seperti itu. Ada roadmap, dikasih keterangan gambar berapa peta jalan penelitian. Kemudian ada state of the art. Kemudian ini yang penting sumber referensinya harus 10 tahun terakhir. Nah ini. Jadi kalau 2010 masih boleh. 2011 kalau bisa dekat-dekat referensinya. Kenapa? Ya biar state of the art bagus. Lalu penelitian kita sekarang mengambil referensi 10 tahun, 20 tahun loh. Jangan-jangan nggak banyak nih sekarang karena referensinya 20 tahun belum ada sih gitu ya. Harus referensi yang terbaru.
sehingga dia menjelaskan state of the art. State of the art adalah menjelaskan posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ataupun paten-paten. Misalkan saya membuat paten tentang keyboard yang apa, nah, di state of the art tentu saja dijelaskan paten-paten sebelumnya yang sudah pernah, sehingga produk kita ini beda dengan mereka dan lebih bagus dan merupakan pengembangan dari produknya dia, kan gitu. Nah, diceritakan aja dari referensi mana boleh dalam maupun luar negeri diceritakan sehingga posisi penelitian kita menjadi jelas, atau minimal kita tahu apa yang orang lain lakukan. Itu state of the art. Kalau di biasanya kita membimbing mahasiswa kan landasan teori apa landasan biasa. Kalau ini tujuan literature review. Jadi kita nge-review yang sudah kemudian dihubungkan dengan penelitian. Ini penting Bapak Ibu biar tahu posisinya penelitian kita. Ya silakan dibuat dengan yang relevan dan sebanyak-banyaknya, tetapi tidak usah terlalu banyak. Sebanyak-banyaknya yang bisa 1000 kata. Kalau terlalu sedikit nanti nilainya rendah. Nah, di sana ada pertanyaan kok, menggunakan nggak literatur 10 tahun terakhir? Kalau tidak kan referensinya juga lebihan jurnal atau buku, nilainya beda-beda. Kemudian relevan nggak? Nah ini sering ini, terutama banyak yang sosial ini kejadiannya. Jadi di referensinya itu banyak kok, 25 apa berapa. Kok yang ditulis di state of art itu nggak ada ya? Ya nyantumin aja referensi ini serong-serong jumlahnya. Kok di state of the art-nya nggak ada yang kenal ini loh. Kemudian ada nomornya di sini kalau cocok dengan namanya kan pakai kurung biasanya. Dan nanti ada template-nya. Di sininya ada, di sininya pasti ada biasanya. Referensinya kan biar semua pasti banyak kan. Tapi di sini kok nggak ada. Nah itu biasanya. Dengan kapan ya yang nomor aja ke depan. Nah peta jalannya yang tadi, jadi bentuknya apa gitu, dari yang masuk ke peta jalan. Ada penilaiannya peta jalan. Nah kemudian metode ini hampir sama di setiap spin, beda-beda dikit. Metode ini tidak boleh dari 600 kata. Kalau banyak metodenya bisa diubah menjadi gambar. Jadi kalau gambar nggak dibaca jumlah katanya nggak dibaca. Kemudian bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian. Jadi biasanya menggunakan fishbone yang bagus diagram alir. Dan formatnya berupa file JPG sama seperti di copy. Kemudian bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan pertahapan yang jelas. Utuh ya, kalau 3 tahun tidak ada. Jangan usulkan 3 tahun lewat 4 tahun itu kurang, harus utuh. Itu saja sih. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, cocok. Kemudian harus dibuat pentahapan secara jelas dari awal sampai bagaimana proses pentahapannya. Jadi kalau di Facebook itu jelas, ini ada FGD, kemudian ada auto review sehingga dapat ini, lanjutkan ini. Ya nanti contohnya sedikit.
Walaupun belum tentu bagus sekali, tapi lumayan untuk pertandingan saja senang. Karena masing beda, masing ilmu. Nah kemudian indikator capaian yang ditargetkan seperti apa? Indikatornya kan jelas capaian. Tahun pertama jurnal sudah tidak capaian. Tahun pertama hal kali indikator lah. Jangan tidak jelas, ya kan? Indikator pertama produknya biar bagus gitu nggak jelas itu Pak. Jadi yang jelas adalah produk yang PKI. Jelas. Indikator tahun pertama yang berupa tulisan artikel ilmiah, jelas. Ini proceeding apa buku apa? Jelaskan saja. Kemudian capaian yang ditargetkan terakhir itu saja. Target tahun terakhir apa? Kemudian ada yang penting paling bawah itu dikasih tugas masing-masing. Ini penting. Kalau dulu ada pemaparan ditanya, Bapak ketuanya ya, wakilnya 2 orang ya, tugasnya kok sama gitu. Tidak perlu wakil, Bapak aja saya kan tugasnya sama. Nah di sini dijelaskan. Termasuk yang lengkap itu jamnya berapa per minggu. Kalau meneliti itu rata-rata 8 jam per minggu. 10 jam habis untuk sebagai dosen. 12 jam 1-2 jam sehari. takut kurang tidur. Kalau 20 jam udah masuk akal. Karena ajar itu apa? Kan ada waktu 8 jam per hari. Kali 5 kan cuma 40 jam. Mengajar aja 20 jam. Kemudian ada 24 ya. Sisanya kita harus mengabdi juga ya, jam 2 jam kan harus itu dimasukkan logikanya. Kemudian ada tugas-tugas tambahan lain 5 jam. Jadi meneliti 10 jam tinggi. Belum tentu juga kita 40 jam. Jadi biasanya ketua itu 10 jam, anggotanya kita kasih 8 atau 6. Dulu ada teman biar kelihatan biar kelihatan bersih, kita kasih aja 23 jam. Malah ketawa di luar ini nggak mungkin. Ya yang wajar. Ya. Jadi tugas-tugasnya dijelaskan. Misal saya sendiri ingin membuat simulasi komputer. Saya kurang di bidang bahasa program, pasti anggotanya saya tidak bahasa program. Teman yang tamatan TI, dia anggota. Kemudian kalau ingin buat alat, memang gambar bisa, merencana hitung bisa, kadang-kadang membuatnya susah. Tentu kita orang yang pintar membuat. Boleh masukkan anggota ya, tugasnya adalah rancang bangun. Kalau kurang publikasinya, saya kurang seni menulisnya. Anggotanya nggak apa-apa seni menulis, yang penting kan materinya kita. Kalau tidak ada kurang satupun ya silakan, itu diatur. Biar ada komplementer tugas itu. Nah itu dilihat juga. Sehingga setiap substansi ini ada nilainya. Setiap substansi ada nilainya. Oh ini metodenya. Nah ini tergantung sistem Bapak Ibu. Ini bisa begini, bisa lain. Kita harus memasukkan ruangan wajib. Ini kadang-kadang dikunci oleh sistem. Kadang-kadang dikunci. Kayak kemarin penelitian dasar dikunci, luarannya harus publish. Padahal pinginnya submit, itu nggak bisa ditawar.
maunya nawar submit nih. Dia kunci publish. Kemudian proceeding juga gitu, seminar dikunci sudah ya nggak apa-apa, tinggal kita kejar aja. Kemudian buku hasil penelitian ber-ISBN, nah ini boleh draft, apa sudah terbit, apa sedang editing, ada 3, itu silakan dipilih mana kira-kira. Kemudian proceeding sama, sudah terlaksana, apa submit, apa terdaftar, boleh. Ada 3 anaknya di sana, tinggal pilih. Kalau merasa harus sudah dilaksanakan, sudah terlaksana. Nah, kalau dikunci sudah terlaksana ya sudah, berarti harus. Kalau didanai harus dilaksanakan gitu. Luaran wajib soalnya. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu memasukkan luaran tambahan. Ini masukkan sendiri. Apa kira-kira luaran tambahan? Misalkan luaran wajibnya jurnal 1. Wah, 3 saya bisa. Masukkan lagi di luaran tambahan jurnal saja. Kemudian, ini walaupun dasar KI beres, masukkan HKI. Nah, inilah nanti yang diberi uang oleh RPM. RPM akan menilai luaran HKI-nya. Kalau Bapak Ibu targetkan kritik di tahun kedua, kasih uang. Publish di tahun kedua, misalkan jurnalnya tahun kedua dikasih uang. Katakan Bapak. Jadi kalau dapat 150 juta, luaran tambahannya dapat lagi 20 juta, dapat 170 gitu hitungannya. Dan uangnya benar ada disediakan. Begitu tanda kontrak, uangnya saya. Kita akan kemana-mana. Nah, ini tinggal disesuaikan. Kalau dasar dia ya jurnalnya pasti luar wajib, proceedingnya pasti jadi wajib. Nah, nanti dipandu di sistem. Karena ini akan berubah sedikit. Nah, kemudian RAB secara umum. Nah, ini secara umum. Karena juga berubah. RAB secara umum ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ya tentu saja 2019 yang diterapkan 2020 tentang SBK. Jadi standar biaya keluaran keluaran penelitian. Di sana ada bidang TK penelitian dasarnya dapat 90 lebih dikit, kurang 100 jutanya kurang dikit, lapang dapat sekitar 200 juta kurang dikit. Itu acuannya. Nggak boleh nanti dasar 130, udah nggak relevan. Nah, kalau bidang lain humaniora yang apa namanya tingkat skupnya adalah menengah, tingkat provinsi sampai ke Jawa sedikit bisa skupnya bisa sampai 300 juta lebih. Di SPK-nya ada. Kemudian dikunci di sistem. Karena sistemnya lain. Begitu kita masukkan lebih merah dan notifikasi lebih. SPK-nya sekian. Nah, sesuai itu. Dan kemudian rinciannya mengacu pada SPM namanya. Kalau kami di negeri ini tiap saat berhubungan dengan SPM. Standar biaya masukan. Nah, kalau kita ke Jakarta misalkan konferensi atau seminar, tiket gitu misalnya, tiket kan at cost namanya, boleh ya masukkan 2 juta dulu lah. Garuda misalkan, nah begitu penginapan sudah lihat SPK, bayar taksi lihat SPK ada. Jadi taksinya mulai dari rumah dihitung dari rumah ke bandara, kemudian turun di Jakarta, dari bandara tempatnya, kemudian dari bandara balik, kita terbang lagi dari bandara balik ke rumah.
Nah, kalau masing-masing itu 300.000 tinggal kalikan aja. Itu SPK ya. Sehingga uang taksinya bisa jadi 800.000. Uang taksinya bisa segitu. Sudah cocok. Kemudian ada juga bepergian luar negeri. Kalau mau konferensi luar negeri, boleh. Standar di Cina, sekian ada. Standar Eropa ada semua seluruh dunia. Malaysia ada semua, masukkan rincian. Sehingga ya 200 juta itu terserah semua. Kemudian kalau beli barang, dan silakan. Beli barang misalkan komponen apa, silakan. Kalau mau FGD misalkan, kotor narasumbernya ada, kotor penelitiannya ada, masuk aja. Sehingga sekali kegiatan FGD 6 juta. Kalau mau validasi, misalkan programnya perlu validasi ahli, udah kasih honor. Kemudian kalau mau programmer kasih honor dan seterusnya. Ada semua standar honor. Kalau kami teknisi misalkan ada per hari itu 50.000 jangan lebih per hari. Kita itu berapa hari? Nah, masuk di semua bagian usulan. Sehingga nanti bisa dibilang, ini kalau untuk mengeluarkan keluaran jurnal biayanya segini, perjalanan segini, kemudian ada honor, pengeluaran SPP, perjalanan sewa dan seterusnya tetap, walaupun nanti sebenarnya beda-beda, tetapi item pengeluarannya seperti ini. Jadi sewa, kemudian kemarin ada stressing kami, itu kami kena dari inspektorat. Ya kalau seminar menggunakan dana DRPM, tidak boleh minta uang area. Nah, hotel boleh, tiket silakan, bayar seminarnya masukkan semua. Jangan ada uang area. Kalau kita pakai dana lain, dana BNPB kan ada uang area. Di Jakarta yang tidak tinggi-tinggi 450.000. Sampah 3 hari 1,2 itu biasanya kalau perjalanan dinas biasa. Tapi kalau ini ya lebih baik jangan. Anggap aja tidak ada, tetapi diatur silakan. Masa nggak makan misalnya kan gitu. Itu aja Pak. Total general seminar habisnya 8,8 juta saya biasanya. Tanggung jawabkan gitu. Kadang-kadang lebih dikit juga dana tempatnya lain. Nah, silakan dilihat SPK dan SPM. Udah, nanti di buku panduannya ada, nanti di pengumumannya ada, nanti di SIM link tamatnya juga lengkap rambu-rambunya. Tetapi cara hitungnya seperti ini. Sesuai dengan tahapan tadi dirincinya kebutuhan. Beli alat apa? Oh, kalau FGD berarti ada unsur honor, ada unsur konsumsi, ada unsur APK. Kok belajar akuntansi jadi? Saya ngerti jadi akuntansi. Tapi tidak jauh-jauh kok. SPK sama SBM. Nah, ini jadwal juga dikasih penilaian tersendiri. Padahal jadwal. Nah, ini melihat kecocokan antara tahapan tadi di metode. Metode saya ini adalah dengan pengambilan data ini. Nah, di tahapan dilihat di jadwal cocok kan. Jadi kalau penelitian 1 tahun, biasanya kontrak itu dimulai April. Kalau kontrak di pusat di DRPM-nya Maret.
otomatis kita kan jadwal yang bagus itu kan mulai Maret. Januari nggak ada yang lama. Nalani sendiri dulu, kita yakin dapat kan gitu, karena pengumumannya kan Januari. Kecuali itu dulu Pak Oki bilang, oke pengumumannya Desember, ternyata bisa. Bisa diatur jadwalnya mulai Maret boleh, mulai Februari boleh, mulai Januari monggo gitu, sampai terakhir kontrak November itu jadwal. November kemarin 16 November diminta terakhir input pasti itu ditutup. Nah itu harus sesuai, jangan sampai sesuai. Misalkan mengeluarkan di jadwal itu kelihatan ini, kemudian produk Februari akhir Desember itu lewat, berarti tercapai ya. Jadi November tutup buku. Desember itu sudah kalau ada seminar hasil di sistem sudah terkunci. Saya cetak dari reviewer itu menilai. Jadi diisi secara online atau yang kemarin dimasukkan di template. Nah, masukkan template bisa diwarnai aja Pak, dibaca nggak apa-apa. Istilahnya gini juga bisa, banyak pertanyaan dulu. Juga nggak apa-apa dibaca. Nanti, nah, kemudian mungkin saya tunjukkan sedikit ini yang kan proposal yang sudah jadinya. Di laptop saya. Di laptop saya ya, contoh. Nah nanti oke aja, nggak apa-apa. Nanti setelah lengkap semua, nah nanti kemarin ada mitra juga, harus dimasukkan bukti surat pernyataan mitra, masukkan. Nanti mitranya siapa ditulis oleh ini, perannya apa, submit surat pernyataan itu mitra. Kemudian syukur-syukur ada dana pendukung dari mitra, itu juga di pernyataan, itu dapat nilai. Jadi Bapak A, kami akan sumbangkan alat ini seharga, itu lebih bagus ya. Jadi ada kontribusi mitra, baik in cash maupun in kind. Ada dua loh. In cash itu artinya ngasih uang ya. In kind artinya selain uang tapi di uang. Kemudian ada lagi